MBR juga harus puas dan Rasya tiba-tiba berhasil untuk mendapatkan kedua pemain dari tim RRQ. RRQ kali ini sudah mulai pincang dan nampaknya sudah Rasya benar-benar luar biasa sekali. Dan dua pemain dari tim RRQ sudah berhasil untuk take down dengan sangat manis sekali oleh tim dari EVOS. Iya, Sarah RRQ sedikit terjebak dengan posisi yang kurang mengenakan. Dari arah Skillon dan sudah ada dua tim, Mr. Esports dan juga dari EVOS yang nampaknya kali ini bakalan ada tim fight yang terjadi. Tapi dengan skill launch yang menurut gua lumayan panjang ya, tempatnya ini bakal cukup lambat pastinya dari kedua tim antara Mr. Esports dan juga dari EVOS. Ya, tapi kayaknya EVOS akan tarik ke arah Force dulu sih. Mereka mungkin bakal ke Force dulu, ambil beberapa resource juga karena mengingat tadi ketika turun pasti mereka melihat dari Mr. Esports yang udah mulai bergerak ke arah dari Skylaunch juga. Dan pasti mereka akan memastikan, yuk kita tebak zona dulu yuk, zona pertama bakal kemana. Kalau misalkan bergerak yang menuju ke arah Force, mereka tinggal menyebut siapapun yang bakal datang. Tapi ya kita akan lihat move on dulu karena yang gue mau bahas adalah selama DGWIB Championship ini gue belum melihat adanya pergerakan pesawat yang pilotnya bete. Semua pilotnya itu membagi dengan cukup adil. Jadi ini akan menjadi pembagian resource yang cukup aman buat setiap tim dan mereka tinggal aja ngadu rotasi terlebih dahulu. Dan sekarang nggak akan ada early fight yang terlalu serius. Mereka akan mencoba untuk pastiin mereka punya senjata, mereka punya peluru yang cukup, dan habis itu mereka tinggal menyambut atau nge-punish setiap tim-tim melakukan mistake. Tapi ya kita lihat sekarang harusnya sih dari tim-tim e-sport tidak boleh melakukan mistake lagi karena lihat deh sekarang pemain dari DG pun sudah bersiap-siap melihat ada tim dari RRQ di seberang sana berpindah lagi ke tim dari MBR yang tampaknya mereka akan mengamankan wilayah dari rumah Tayo terlebih dahulu, memastikan lootnya cukup aman karena mereka akan mencari koin untuk bisa menambahkan resource kembali di depan di arah vending machine. Betul sekali, yang dimana di sisi lain sudah ada tim dari nomor 1 dan bahkan sudah ketahuan posisinya Lucky Esport. Finally mereka bisa join ketika match pertama mereka tidak bisa join ya dari Lucky Esport, dan akhirnya kita bermain komplit dengan 12 tim dan kita bisa lihat Besto nampaknya sudah bersiap dan bahkan Lucky menurut gua ini kalau seandainya tidak ada awareness di sana ini cukup berbahaya, tapi nampaknya dari Lucky sendiri pun turun ke arah lower ground dan nampaknya tidak bertemu dengan tim dari MBR. Mereka menjauhi posisi dari MBR dan ini adalah hal yang cukup baik, apalagi Lucky Esports sudah kehilangan berapa momentum yang mereka bisa dapatkan di match pertama, dan kali ini di match kita yang kedua Lucky Esports tidak boleh mungkin tidak boleh untuk tusun di awal ya, karena memang mereka juga membutuhkan poin cukup banyak. Berisilan juga termasuk sudah ada tim dari Sichuro dan juga tim dari Populous di sini. Frost sudah mencoba untuk mendapatkan satu pemain yang berada di Watchtower, bakal coba naik ke atas. Nampaknya satu pemain dari Sichuro dan dari Eltras mencoba untuk melakukan flanking, dan di sisi lain juga Nextly berhasil untuk mendapatkan Jars, dan bahkan dari arah Watchtower satu kali ini. Oke, tapi kita tembak dari jauh, coba untuk di backup oleh seorang Zexy juga dengan kruknya. Kalau kita akan berhati-hati, dua pemain akan coba untuk nge-rush, Alok bakal digunakan, tapi tampaknya seorang dari Eltras berbahaya sekali, harus bakal healing terlebih dahulu. Di mana? Di atas ada pemain-pemain dari Obes yang sudah standby juga, tampaknya Frosty Z bakal tumbang oleh pemain dari Obes yang akan coba untuk komen dari atas pun. Ada Hawks yang coba untuk menjaga seorang Zexy yang akan kelihatan, bakal dikejar terlebih dahulu. Di mana akan ada Gluol digunakan, tarik agak lebih jauh, mobil digunakan, bakal mengejar Zexy oleh seorang Summit, tentunya mencari angle lainnya dari seorang Zexy yang akan mencoba menahan di arah perumahan. Tapi tentunya di mana satu pemain dari tim di sana SCR bakal harus berhati-hati di mana killnya berhasil diamankan juga, dan satu demi satu akan dihilangkan pemain dari tim SCR. Ya, Sichuro nampaknya sudah kehilangan manpower yang cukup banyak, tapi kita mungkin bakal berpindah ke arah Crossroads karena sudah ada dua tim yang saling berjibaku di sana, tapi kita masih belum terlihat dari tim MBR nampaknya sudah berjibaku dari arah Crossroads. Tapi di sisi lain juga dari Populous yang nampaknya sudah berhasil untuk mendapatkan 3 kill. Ini menjadi sebuah keuntungan, pastinya menjadi sebuah advantage untuk mereka, tapi untuk circle-nya ini membagi dengan 3 pulau yang berbeda dari arah Golf Course, Central, dan juga dari arah Brasilia. Iya, tapi sekarang Obes sudah cukup aman juga, bisa mendapatkan beberapa resource dari tim Sichuro juga tadi. Tapi ya kita berpindah dulu aja ke tim Obes yang tampaknya akan mencoba wilayah pinggiran zona juga. Tapi karena kayaknya mereka mau udah di dalam circle ya? Ya harus ya, tapi di sisi lain juga RRQ yang tadinya berada di arah Brasilia bersama dengan satu tim lagi, tapi nampaknya tidak ada kontes yang terjadi di sana, dan bahkan tim nomor 4 mencoba untuk menjauh dari tim RRQ dari arah Central. Mereka sendiri juga
sulit sudah cukup aman dari tim. Semoga menang. Mungkin mereka ingin untuk mendapatkan resource yang lebih pastinya. Dan di sisi lain juga dari arah Brasilia nampaknya sudah ada kedatangan tamu yang lain, yaitu dari tim Dewa United di sini. Iya, Dewa United akan berhadapan dengan tim dari RRQ. Ini akan jadi PR yang cukup serius untuk tim dari Dewa juga. Kalau seandainya RRQ bermain dengan tempo yang baik juga, apalagi melihat mereka sudah mengamankan beberapa kompon rumah yang cukup enak, dan Dewa bermain hanya di 2 kompon. Ubed yang terpisah dan 3 pemain akan coba menahan. Kelihatan 1 pemain akan coba dihancurkan dulu aja motornya, memastikan motor itu tidak akan digunakan kembali oleh seorang Maybe juga. Tapi di arah atas Pac-Man, sang penembak misterius akan coba menahan dari arah atas tentunya. Kali ini seorang Razer dengan memegang SKS kali ini akan mencoba untuk mungkin mendekat sedikit demi sedikit, step by step menuju ke arah pemain Dewa, memastikan rotasi dari tim Dewa itu bisa terbaca setiap stepnya. 3 pemain Dewa United berada dalam satu compound yang sama, satunya lagi Ubed dibiarkan sendiri saja, dan bahkan Trans berhasil untuk mendapatkan legalot dari arah lantai atas, dan ini cukup menarik sekali. Nampaknya dari Maybe bakal coba untuk melakukan healing terlebih dahulu, dan bahkan Ubed mencoba untuk ditembakkan beberapa tappingnya ke arah Ubed, setengah HP terkena, dan nampaknya Rans sekali mencoba untuk bergerak, coba untuk lebih mendekat lagi ke arah tim dari RRQ, atau mungkin mereka bakal coba untuk melakukan regroup ke arah Ubed nih yang nampaknya sudah berada di posisi di seberang sana, dan kita bisa lihat Reigns bakal coba untuk melakukan flanking kembali. Ya, mereka bakal coba untuk melakukan regroup nampaknya dengan Ubed, atau mungkin mencoba untuk menjauhkan diri dari tim RRQ. Yes, tapi sini Ubed akan nahan lagi aja dengan cukup sabar, melihat tim dari RRQ pun akan bermain dengan cukup sabar di wilayah Brasilia. Ini bakal ngadu sabar-sabaran, karena mereka bakal bermain dengan placement yang pastikan mereka bakal amankan terlebih dahulu. Tapi kita berpindah ke tim dari Pobles yang tampaknya berada di atas. Si Dota bakal coba menabrak seorang Frost, langsung dijatuhkan begitu saja dan langsung hilang harusnya. Dan kita lihat tentunya di sini seorang Jars bakal coba untuk bisa bergerak ke arah bawah, di mana tampaknya seorang Frost terpental keluar area permainan. Dan kali ini kita sini seorang Summit bakal coba untuk memainkan pinggiran dari tebing. Ini bahaya banget sih. Itu ada tabrak lari yang nampaknya tadi. Itu tabrakannya serem sih. Itu serem banget. Itu udah kenok bisa mental loh. Kita lihatnya dari POV yang observernya lumayan drone gitu, jadi jauh banget kelihatan. Tapi oke, soalnya kita lihat di sini nampaknya dari Pobles bakal coba untuk mengintari suatu tebing di sini dari. Itu ada yang berenang kah? Itu ada yang berenang kah? Woi, masa sih? Bener sih. Itu ada yang berenang kah? Iya sih. Oke, kita mungkin bakal melihat apakah ada yang berenang atau mungkin itu hanya titik-titik saja. Oh enggak, itu titik-titik saja. Itu saya kira ada itu kayak berenang loh. Itu ikan-ikan di laut. Itu silinder. Iya. Ini fiskalnya sampai marah-marah loh di belakang saya loh. Iya kali kan ada yang berenang gitu kan. Gue lihat di minimap tapi kok nggak ada orang. Iya, gue lihat di minimap juga nggak ada orang. Tapi itu ada yang kayak lagi jelep keluar gitu kan. Vehicle-nya udah mulai terbakar ya. Oke, ini dia. Motornya si Dota tadi udah dapetin korban 1 ya. Oke, enggak ya, ada beneran, ada Dranix berenang. Siapa nih? Itu ada yang berenang, Dranix. Bener kan yang gue bilang? Itu beneran yang berenang. Wah, saya disalah-salahkan, tapi ternyata saya benar. Rizkaloid. Oke, tapi kita tampaknya Reckless sudah mulai akan mengamankan. Tapi kita baru disadari di atas ada orang. Konsepnya tuh gimana nih? Konsepnya Reckless manusia ikan. Ini susah sih. Itu Pobles kalau ngeliat duluan, Dranix rata sih. Mungkin Pobles melihat apa yang kita lihat. Iya, harusnya sih. Karena gue ngeliat ada proyeksi yang kepala keluar masuk. Betul. Oke, tapi kita lihat tampaknya seorang Shidota akan mencoba untuk menjadi geng motor, mencari di manakah korban lainnya yang bisa dibegal sedikit. Tapi ya, kita lihat juga tampaknya pemain dari Obes menahan, tapi di sini ada pemain lain dari PXG yang menahan dari wilayah stasiun. Tentunya ini akan jadi sulit banget untuk pemain dari tim Pobles untuk melakukan rotasinya, dan mengingat mereka harus hati-hati, Dranix pun masih berada dalam air. Mereka tampaknya mencari kekuatan air di sana. Mereka mungkin juga lumayan bingung ya ingin melakukan touchdown di arah mana, karena sudah ada Pobles juga berada di sekitar tebing dan pakai menunggu. Tapi di sisi lain juga gue gak tahu apakah Pobles itu sadar dengan adanya Dranix dari arah perairan. Tapi di sisi lain juga RRQ nampaknya bakal coba untuk mulai bergerak dari arah Brasilia. Mereka mencoba untuk keluar, mencoba untuk masuk ke dalam zona, pastinya di mana zona tidak berada di pihak mereka. Iya, sekarang RRQ bakal berenang dengan cukup enak karena ada EVOS sih yang udah mantau mereka sih. Ada EVOS di belakang yang udah mantau. Tapi nih
Dranix akan mencoba untuk menaiki gunung tentunya. My Adventure kali ini mencoba. Ini konsep apa sih? Iya, ini konsep ini hiking. Ntar di atas pakai kertas. Kapan kesini ya kan? Oke, tapi tampaknya seorang Bam, seorang Mr. Fly di sana. Tapi ada Titan Eren tentunya. Kalau kita lihat Titan Eren yang menjaga di atas Reckless kali ini tentunya. Aduh, ini lucu banget sih game ini. Ya, kenapa mereka memainkan meta-meta yang tentunya mengejutkan ya? Mengejutkan sekali. Tapi Sila juga dari arah Mount Villa itu benar-benar udah padat Prime ya. Sudah ada 3 tim nampaknya cukup dekat. Tapi di sini ya Lucky Esport dan juga dari tim Rasya, EVOS. Junjun, Manzi, Zack yang main ya. Rasya, Junjun, Manzi, Yes, tidak ada Arul Zack. berarti ya. Nggak ada. Ini bakal bermain dengan template defaultnya sebenarnya defaultnya dari Mortal. Jadi kita akan lihat gimana kah mereka bakal bermain karena RRQ bakal lewat kan. Gue bilang kan belakangnya RRQ itu ada EVOS. Aduh. Ini kalau ada Rasya bakal panen sih kalau tim dari RRQ nggak noleh ke belakang. Ya nggak noleh, tapi at least EVOS sudah aware ya, sangat-sangat aware sekali bahwa tadi sudah ada beberapa pemain yang nampaknya bahkan dari arah belakang harusnya ada tim dari Dewa United yang cukup dekat nih dengan tim dari EVOS. Kalau seandainya mereka terlalu lama berada di arah open field ini cukup berbahaya, dan ini dia yang gue sempat mention, ini bahaya banget. EVOS segera harus bergerak dan bahkan Zack sudah terkena setengah HP lebih kali. Iya, ketembak dari pemain dari Dewa di sana dan tampaknya RRQ bermain di tengah-tengah zona yang terbuka. Lihat, RRQ bermain di tengah-tengah zona yang terbuka. UAV bakal dikeluarkan. DG sudah mengamankan rumah Tayo terlebih dahulu dan mereka mengeluarkan 3 summon airdrop yang tentunya bakal digunakan untuk menjadi kompon pelindung mereka. One and only mungkinkah? Tapi yes, akan bersabar tembakan ke arah atas mengacukan UAV yang sudah muncul juga kali ini. Pemain dari DG pun sudah mengamankan kompon dan Obes masih menjadi anak tebing. Kalau kita lihat bertahan di pinggiran tebing dari wilayah kali ini. Mungkin ada sedikit trauma ya, tadi temannya ditabrak lari. Bisa jadi ya. Memastikan nggak ada tabrakan lagi ya. Betul sekali, dibandingkan dia ditabrak lagi lebih baik Lihat, menunggu zona terlebih zonanya ada zona menuju zona ketiga. Masih 12 tim masih ada. Yes, memang kita bisa lihat ketika berada di play-in seperti ini, mungkin mereka juga mengira bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tidak boleh ada sedikit mistakes yang seharusnya tidak diperlukan, dan Araki berada di sekitar lekukan dari arah golf course. Menurut gua ini berbahaya sekali, tapi nampaknya zona juga berada di pihak mereka. Jadi menurut gua ini menjadi sedikit lumayan strategis pastinya dari posisi Araki. Dan dengan seperti ini harusnya mungkin ada beberapa tim yang mungkin bakal coba untuk melakukan team fight dengan tim Araki, mencoba untuk mendapatkan posisi tersebut. Oke, tapi kalau kita lihat di sini dengan cukup hati-hati juga, Mr. Killer X bakal coba untuk bisa menarik terlebih dahulu momennya. Tentunya kali ini tim di depan Lucky akan berjaga. Ini akan terjadi tabrakan sih harusnya. Mr. Esport dan juga tim dari Lucky akan mulai saling melihat dan tembakan juga dulu akan gunakan mendekat. Mr. Agent akan berhati-hati. Coba melakukan healing terlebih dahulu dengan proning juga. 3 angle bahkan 4 angle sudah dijaga memang dari Lucky. Melihat ada tim dari Mr. Esports yang kali ini hanya mau nggak mau harus bisa berotasi secepat mungkin, dan mereka berada di pojokan banget juga. Dan 2 angle dijaga pemain dari sana. Lucky Raiden berhasil jatuhkan dengan Mr. Agent, dan 2 orang tersisa dari tim Mr. Esport. Agent masih bisa selamatkan, terkena beberapa tembakan, masih ada ice grenade yang sudah dilemparkan terlebih dahulu. Mr. Killer Rex menahan motor digunakan, berhasil mendapatkan 1 pemain juga. Dan kita lihat juga Ubed mendapatkan 2 pemain dari Dewa yang tampaknya akan join dari kejauhan. Kita lihat juga akan menahan seorang Historia, tentunya akan coba menahan dengan zona yang sudah mulai menggigit terlebih dahulu. Grenade bakal coba dimasak ke arah belakang Glue, dan seorang Zayden bakal coba tarik ke arah belakang dengan 7 medkit yang bisa digunakan. Mereka harus lari dan tarik ke arah zona, membiarkan tim dari Mr. Esport terjebak di luar zona. Inhaler bakal digunakan terlebih dahulu dan mereka bakal coba untuk bisa menang, tapi Dewa United tidak akan menyanyikan kesempatan karena mereka bisa akan momen untuk bisa mencuri-curi poin kill. Clue digunakan, 1 pemain berhasil jatuhkan dari Mr. Esport. Tersisanya 1 pemain saja yang tersisa, dan kita lihat sini tampaknya seorang Daxide bakal menahan
Nah, bakal tumbang di posisi ke-12. Yang gue suka adalah Lucky Sport benar-benar tidak memaksakan nih dua pemainnya, bahkan sudah diarahkan ke arah depan untuk mensekir satu zona, dan Dewa United 3 pemainnya berhasil untuk take down, dan bahkan kali ini DG dan juga Dewa bakalan bertemu satu sama lain kembali lagi, yang nampaknya dua pemain dari tim Dewa sudah berhasil untuk di revive dan sudah ada ice grenade coba untuk dilemparkan, dan bahkan beberapa granat kembali tambahan, dan kali ini DG terjepit atas blue wall yang mereka sudah bentuk sendiri, dan kali ini mereka tidak bisa kemana-mana lagi, dan bahkan Riva berhasil melakukan 2 pemain, dan kali ini Ubed berhasil melakukan Riva juga dan menyisakan 2 melawan 1 kali ini, dan bahkan oh my god, Dewa United masih bisa survive, dan kali ini Dewa United tidak bisa survive lagi walaupun harus menukar dengan 3 pemain sekaligus, yang dimana Lucky Esport memanfaatkan kondisi yang ada. Andrik menyisakan sendirian saja, tim fight dan nampaknya terlalu lama untuk di close, dan pada akhirnya ada third party di sini, itu dari tim Lucky Esport. Tadi Dewa yang pengen jadi third party, malah sekarang mereka yang di third party ada tim dari Lucky, pun di belakang masih ada tim dari MBR, tapi tim dari DG hanya tersisanya satu pemain, yaitu Andrik Q aja, yang dia akan menahan di dalam rumah Tayo sedemikian mungkin dia akan mencoba untuk mengamankan beberapa poin kill, tapi Ranix tim dari semoga menang. Pobles akan berhadapan sesaat lagi, dimana tentunya Pobles 2 orang tersisa, kelihatan ada pemain dari Ranix juga, pemain dari semoga menang, tapi tampaknya Pobles harus posisi ke-9, dan Lucky akan coba untuk masuk, bakal digempur, tapi tampaknya Lucky Wata masih dapatkan oleh seorang Andrik Q, bakal berhasil mengambil 1 kill. Andrik Q akan triple kill, dan seorang Raden tampaknya tarik kasus begitu jauh juga, mulai tercicil, tapi MBR bakal join fight juga, tampaknya kurang menguntungkan Rasya, mereka 1 pemain, tapi Lucky Sport posisi ke-8 puas di sana, dan tentunya dimana RRQ pun harus menahan Legalot, berhasil di revive. DG harus posisi ke-7, tapi PXG kali ini coba untuk menahan MBR pun tersisanya 1 pemain saja, harus menahan di zona yang mereka harus kejar setelah ini. Tapi tentunya tim dari semoga menang hanya tersisa 1 pemain saja, seorang Osla akan coba untuk mendekat lagi, Volt tersisa sendiri, tampaknya seorang Reckless tentunya kali ini akan mengejar pemain terakhir dari tim semoga menang. Volt kelihatan bakal kejar dari belakang, PXG akan mengejar, Vol bakal bertahan di luar zona, dan tampaknya semoga menang harus posisi ke-6. Yang cukup menarik adalah EVOS nampaknya masih ada dan cukup dekat dengan zona. Pastinya di silang juga Legalot berhasil untuk men-take down Jujun. Kali ini satu persatu dari EVOS nampaknya sudah kehilangan manpower-nya, dan Jatra juga berhasil untuk melakukan Pac-Man. Dan EVOS yang RRQ yang berada di arah bawah ini cukup berbahaya sekali. Osla nampaknya sudah terkena beberapa damage, bahkan Zeus berhasil untuk melakukan Osla dari arah yang berbeda, dan ini ada team fight yang terjadi. Pelontar bakal coba dilemparkan, tapi mereka masih belum bisa membuahkan hasil yang cukup maksimal, dan kita bisa lihat Zeus nampaknya berhasil dengan area, dan akhirnya Reas juga berhasil melakukan Mal, dan kali ini dari tim MBR juga harus puas, dan Rasya tiba-tiba berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. RRQ kali ini sudah mulai pincang, dan nampaknya sudah Rasya benar-benar luar biasa sekali, dan 2 pemain dari tim RRQ sudah berhasil untuk take down dengan sangat manis sekali oleh tim dari EVOS. Ya, Sarah RRQ sedikit terjebak dengan posisi yang kurang mengenakan. Dari bawah ada EVOS, dari atas ada Dranix bakal coba dimasak, masih ada Ice Grenade bakal coba dimasak. Rasya tersisa sendiri, dan tampaknya Razor juga bakal tumbang melawan 2 pemain EVOS. Tentunya akan coba untuk bertahan dengan posisi kurang menguntungkan, dan tentunya tersisanya seorang Rasya melawan 3 pemain lainnya dari Dranix, dan akan digempur dengan demikian rupa. Dan tampaknya di sini Buya Roses sudah diamankan oleh tim dari Dranix. Yes, EVOS diam-diam menghanyutkan sekali ya. Mereka bermain sangat-sangat objektif. Terlihat bahwa 2 kill yang didapatkan oleh EVOS itu didapatkan oleh Rasya dengan 1 pelontarnya yang berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. Dan Buyah berhasil